Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Ahad. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin ya. Ini gue pengen ngobrol ringan aja soal gua mau ngobrol. Ini ada sebenarnya sudah sekitar semingguan yang lalu ada Twitter ini. Bagaimana Ralf Rangnick kurang lebih ya, dia punya sistem atau metode untuk memilih kapten ya. Ini dia bilang katanya mereka selalu atau kita selalu punya board yang terdiri, artinya board di dalam tim sendiri ya katakanlah, atau kayak dewan katakanlah demikian, terdiri dari 4 atau 5 pemain yang disebut dengan council. Dan ini dipilih oleh para pemain council ini ya. Dan pemain dengan voting tertinggi itu menjadi kapten. Dan itu bagaimana Ralf Rangnick ini metodenya dalam memilih kapten di timnya. Dan dia mengatakan juga kalau dia sudah melakukan ini di Jerman ya. Ini disebut dengan Mannschaft Kapitan, kapten daripada tim. Dan dia percaya kalau kapten ini harus kapten dari tim, ini harus harus dipilih oleh para pemain ya, harus dipilih oleh tim ya, karena dia akan disebut sebagai team manager. Dan itu mereka atau kami melakukannya demikian ya. Gue sepakat sih, karena memang kapten ini kepanjangan tangan dari manajer di atas lapangan. Implementasi dari taktik dan lain-lain, komunikasi antara tim manajer, staf kepelatihan dan juga pemain di atas lapangan tuh sering melewat seorang kapten. Oleh karena itulah ya gue sepakat sih kalau kapten ini juga harus orang yang dipercaya oleh para pemain ya, pemain di atas lapangan, pemain di tim itu sendiri. Dan metode ini sekali lagi menurut gue juga cukup menarik, dimana semacam kayak ada pemilunya begitu. Dan nah ini yang akan gue bahas, yaitu adalah Ralf Rangnick dikabarkan ini sudah memberi masukan kepada Erik ten Hag untuk melakukan pemilihan kapten dari Manchester United di antara para pemain ya untuk musim depan. Artinya pemain akan melakukan ya ini tadi nih, semacam kayak pemilihan dari kapten. Nah, mungkin hal ini gue nggak tahu sudah pernah dilakukan sebelumnya di Manchester United atau belum. Tapi yang jelas ini yang ingin gue ngobrol ringankan hari ini, dimana menurut gue secara pribadi Harry Maguire jadi begini, kita punya masalah di kapten ya, Harry Maguire bukan seorang leader atau seorang pemimpin, karena menurut gue pemimpin itu atau leadership itu hadir secara natural, itu bukan suatu yang dipelajari, hanya bisa dipertajam. Artinya dari talent ya, atau dari sisi bakat itu sudah punya. Kalau menurut gue ringan amatiran, dari karakter itu sudah punya. Sebagai seorang pemimpin, pengalaman dan lain-lain ini hanya akan mempertajam, mengasah skill kepemimpinan. Dan gue melihat Harry Maguire tidak ya. Apa yang terjadi selama berapa tahun terakhir, utamanya musim ini, di saat tim ini terpuruk, di saat tim ini tidak tampil bagus, dia menurut gue tidak bisa mengangkat tim. Paling tidak dia sendiri juga tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Artinya begini, kalau seandainya dan ini gue kutip dari Roy Keane ya. Roy Keane mengatakan kalau sebenarnya masalah nomor 1 dari Harry Maguire itu adalah penampilan dia sendiri. Ketika dia berpenampilan bagus, maka dia punya peluang untuk bisa mengangkat tim. Tapi ketika dia punya masalah di penampilannya bagi dirinya dia sendiri di atas lapangan, maka akan sangat sulit bagi dia untuk mengangkat tim. Dan gue sepakat ya, ini merupakan satu paket leadership dan juga penampilan dia di atas lapangan. Dan dua-duanya ini ternyata musim ini terlihat betul bagi seorang Harry Maguire ini. Bagi gue menyimpulkan jabatan kapten mungkin harus selesai di Harry Maguire. Hanya saja, seperti yang gue sebut juga di beberapa video terakhir atau beberapa video gue sebelumnya, penggantian kapten ini merupakan sesuatu yang sensitif ya di dalam tim. Kalau seandainya salah treatmentnya, salah momentumnya, salah prosesnya, ini bukannya akan menuju ke sesuatu hal yang positif, bisa jadi akan ke hal yang negatif. Ini juga sudah sering terjadi di beberapa tim yang lain. Nah,
balik lagi, ini harus di-handle dengan pas nih. Dan menurut gua, pergantian manajer ini bisa menjadi salah satu momentum untuk melakukan pergantian kapten. Walaupun sekali lagi ini juga harus dihandle dengan pas, dengan tepat. Gua ingat bagaimana di zaman dulu ya, ada pelatih yang cukup fenomenal bernama Brian Clough. Itu datang dari, tahu Brian Clough? Nggak tahu, coba cari tahu dulu ya Brian Clough. Brian Clough datang dari Derby County ke Leeds United, susah untuk menghandle dressing room. Bahkan akhirnya karirnya kacau di Leeds United, menggantikan Don Revie. Tapi ketika dia pindah ke Nottingham Forest, justru dia bisa membawa Nottingham Forest berprestasi, bahkan menjadi juara Eropa. Maksud gue begini, pelatih sekaliber Brian Clough yang gue pelajarin ya, itu penguasaan dressing room itu cukup penting sebelum penerapan taktik dan lain-lain. Dan salah satu penguasaan dressing room adalah ya melalui pemilihan kapten ini, siapa yang akan jadi deputi ya bagi seorang manajer ini di atas lapangan. Dan ketika Erik ten Hag datang nanti, kalau memang akan melakukan pergantian kapten, harus sekali lagi gue ulangi, dilakukan dengan tepat, dengan pas. Kalau tidak, justru keadaan dressing room ini akan semakin buyar. Pergantian kapten di dalam sebuah tim itu tidak semudah ganti nomor handphone menurut gue ya. Ini ada prosesnya dan lain-lain. Bukan tidak mungkin akan ada kubu-kubuan dan lain-lain, dan ini harus bisa dileburkan jadi satu. Nah, metode yang dilakukan oleh atau ditawarkan oleh seorang Ralf Rangnick, menurut gue ini metode smart ya. Dimana ya bukan pelatih yang menunjuk, tapi diserahkan lagi kepada pemain. Dan menurut gue keputusan akan diserahkan kepada pemain itu sendiri. Cuman kalau seandainya betul menunggu pemain, artinya ya kita kan akan melakukan bursa transfer dan lain-lain, akan ada pemain baru di dalam tim. Di sisi lain ini juga pastinya akan ada penyegaran di sana ya, ada pemain baru yang tidak terkontaminasi dengan racun-racun yang sebelumnya. Cuman pengetahuan dan juga penguasaan pemain baru ini terhadap klub itu juga menjadi tanda tanya. Jadi menurut gua tepat yang dilakukan oleh Ralf Rangnick. Jadi tidak langsung pemain ini memilih kaptennya, tapi memilih council dulu. Baru nanti mungkin council inilah yang akan memilih kapten dari Manchester United. Nah, kalau seandainya Ralf Rangnick mengatakan ada 5 pemain atau 4 atau 5 pemain yang bisa menjadi council, gue sih jujur dengan amatiran ala gue juga punya preference ya, siapa-siapa saja yang bisa ditempatkan sebagai council di sana. Artinya pemain yang semacam kayak menjadi dewannya begitu bagi para pemain yang lain. Dan tentunya dari 5 orang ini nanti akan ada satu yang jadi kapten. Jadi 5 ini merupakan calon potensial. Nomor 1, gue tetap memasukkan nama Harry Maguire karena bagaimanapun juga dia punya pengalaman nih memimpin Manchester United, walaupun tentu saja tidak sukses, katakanlah demikian. Tapi gue yakin dia punya juga nih beberapa suara ya yang mendukung dia di tim itu sendiri. Ya boleh suka boleh tidak, tapi ini sekali lagi ini perkiraan gue ya secara subjektif pastinya. Lalu nomor 2 ada seorang David De Gea. David De Gea praktis merupakan pemain senior mungkin bersama dengan Phil Jones yang kemungkinan besar akan cabut. Merupakan pemain yang pernah ada atau sudah ada dari zamannya Sir Alex. Artinya dia pemain cukup senior. Sumbangsihnya di Manchester United menurut gue tidak perlu diragukan lagi. Dari mulai zamannya David Moyes dan lain-lain, dia ini membawa tim betul-betul di punggungnya dia. Dan menurut gue bukan cuma penampilan bagus yang diberikan kepada dari David De Gea, tapi juga poin demi poin. Makanya gue sendiri juga heran kalau ada yang bilang, wah David De Gea dibuang, disingkirkan. Oke. Ini bagaimana? Ini merupakan salah satu pemain kunci, elemen penting dari Manchester United ya. Sumbangsinya menurut gue sangat-sangat vital bagi tim. But anyway, pendapat adalah pendapat, silahkan aja. Nah, tapi nomor 2 gue tempatkan seorang David De Gea. Nomor 3, gue memberikan nama seorang Cristiano Ronaldo. Ada di sana, merupakan salah satu legenda yang masih bermain di Manchester United pastinya.
Memang betul ada komentar ya Ronaldo begini, tapi faktanya adalah dia adalah top scorer musim ini. Gol-golnya cukup vital mengangkat Manchester United. Bahkan ketika dia absen maka Manchester United sering tampilannya juga buruk, memperoleh hasil yang tidak bagus. Um, dan pengaruhnya dia di luar lapangan menurut gue super profesional. Di usia 37-38 tahun ini masih cukup fit ya kan. Ini bisa menjadikan contoh dan memang sudah menjadi contoh bagi beberapa pemain di Manchester United, memberikan aura yang berbeda di dressing room. Jadi menurut gue ada di sana nih Cristiano Ronaldo. Lalu pemain nomor 4, nah ini gue sempat berpikir siapa ya. Karena tentu saja ada regenerasi di tim Manchester United. Tadi gue pikir Juan Mata, tapi Juan Mata akan segera cabut ya kan, selesai di Manchester United. Pemain baru gue masih belum tahu siapa. Lalu gue menempatkan seorang Victor Lindelof di sana. Kenapa? Praktis karena Victor Lindelof merupakan kapten dari timnas Swedia, artinya dia punya pengalaman ya sebagai seorang pemimpin. Pemainnya tidak neko-neko. Sudah cukup lumayan juga di Manchester United, walaupun tidak selama pemain-pemain yang lain ya pastinya, tapi menurut gue penampilannya juga oke, walaupun tidak stabil. Jadi gue menempatkan mungkin seorang Victor Lindelof ini bisa ditempatkan di council, di dewan ya, dari tim Manchester United. Dan yang terakhir tentu saja seorang Bruno Fernandes yang di beberapa penampilan ini dipercaya menjadi kapten, terutama ketika Harry Maguire ini tidak bermain, tidak menjabat kapten. Ini sering sekali Bruno Fernandes yang diberikan ban kapten ini. Tentu saja Bruno Fernandes juga punya pengalaman menjadi kapten tim Sporting Lisbon, bagaimana sangat dicintai dan juga dihormati, bukan hanya dari pemain dan juga fans, tapi juga keseluruhan klub dari Sporting Lisbon itu sendiri ya. Dan penampilannya di atas lapangan, gue sepakat memang musim ini dia penampilannya tidak bagus, tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Tapi jangan lupa di musim-musim sebelumnya mau dibilang ya dia terlalu dieksplor segala macam, ya intinya dia membawa atau mengangkat Manchester United dari apa yang dia lakukan. Menurut gue juga cukup vital. Ketika Bruno Fernandes tidak bermain, praktis Manchester United ini tampilnya tidak bagus. Kalau dikatakan ya terlalu mengandalkan taktik Bruno segala macam, gue nggak mau ke arah sana ya. Karena ya sepak bola di atas lapangan implementasinya tuh kalau setahu gue ya dengan amatiran ini subjektifnya gue ya lebih dari sekedar kaya dan miskin taktik. But anyway, itu tadi ada 5 pemain yang menurut gue bisa atau punya peluang untuk jadi council di tim Manchester United. Harry Maguire, David De Gea, Cristiano Ronaldo, Victor Lindelof, dan juga Bruno Fernandes. Nah, dari 5 itu siapa yang akan jadi kapten? Tentu saja pemain-pemain nanti yang akan memilih ya, melakukan pemungutan suara, katakanlah demikian. Dan beberapa video yang sebelumnya gue sudah pernah bilang siapa kapten favorit gue. Dan dari kelima nama itu ada satu nama, tentunya gue pernah sebutkan di video gue sebelumnya, dan mungkin teman-teman yang di rumah yang sudah pernah menyaksikan tahu siapa ya. Dan kalau gue sebutkan ya, menurut gue seorang Bruno Fernandes. Sekali lagi musim ini penampilan Bruno Fernandes tidak sebagus musim-musim sebelumnya karena menurut gue ada adaptasi sistem di awal musim ketika kehadiran Cristiano Ronaldo, ada adaptasi yang dilakukan secara berjalan tentunya ya kan, ada Jadon Sancho dan lain-lain. Lalu ketika Ralf Rangnick masuk 4-2-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, semua percobaan dan dari sistem yang baru ini juga tentunya membutuhkan adaptasi dari pemain, termasuk juga Bruno Fernandes. Tapi menurut gue passion apa yang ditunjukkan seorang Bruno Fernandes di atas lapangan, kepemimpinan, bagaimana dia selalu vokal terhadap pemain-pemain yang lain, menurut gue ini cukup bagus. Karena seorang kapten sejatinya memang harus melakukan demikian. Kalau seandainya ada yang komentar, wah Bruno terlalu banyak omong dan gimana-gimana, ya itulah leadership di atas lapangan menurut gue. Kapten dia harus selalu berkomunikasi, bukan hanya kepada wasit tapi juga kepada pemain lain. Dia juga harus bisa melindungi rekan-rekannya di atas lapangan, dan menurut gue Bruno Fernandes punya potensi untuk melakukan hal demikian. Walaupun tentu saja di 5 pemain itu tadi yang lain-lain juga mungkin punya. Tapi contoh kenapa kok gue tidak menempatkan seorang David De Gea, karena menurut gue posisinya sebagai kiper yang harus selalu ada di bawah mistar gawang ya, itu menyulitkan sih untuk melakukan komunikasi ketika mungkin ada hal-hal yang terjadi di sisi lain dari lapangan. Jadi menurut gue ya
seperti yang gue sebutkan di video gue sebelumnya tentang masalah favorit kapten gue selanjutnya dari Manchester United, gue sih lebih menempatkan seorang Bruno Fernandes. Gue tahu pasti punya pendapat lain soal masalah kapten dari Manchester United selanjutnya ini kalau seandainya diadakan voting ya di antara sama Manchester United. Bagaimana teman-teman punya pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Senin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Like, subscribe dan juga jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.